Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan melakukan pembahasan soal mengenai estimasi titik. Saya Aura Salsabila Arisanti dengan NIM akhir 043 dan teman saya Adelita Pangestu dengan NIM akhir 024. Di sini soal yang pertama yaitu diketahui X1, X2, sampai Xn sampel random dari distribusi gamma, alfa, beta. Tentukan estimator momen untuk alfa dan beta. Penyelesaiannya di sini karena X1 berdistribusi gamma, alfa, beta, maka ekspektasi X1 yaitu alfa beta dan variansi X1 yaitu alfa beta kuadrat. Sehingga estimator momen tersebut merupakan penyelesaian dari sistem persamaan ekspektasi X1 sama dengan X bar, ekspektasi X1 kuadrat sama dengan X bar kuadrat, sama dengan 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N X1 kuadrat. Alfa beta sama dengan X bar, karena alfa beta itu kan sama dengan ekspektasi X1. Selanjutnya alfa beta kuadrat plus alfa beta yang dikuadratkan sama dengan X bar kuadrat. Selanjutnya diperoleh alfa beta kuadrat plus X bar yang dikuadratkan sama dengan X bar. Alfa beta kuadrat sama dengan X bar kuadrat minus X bar yang dikuadratkan. Di sini dijabarkan alfa beta beta sama dengan X bar kuadrat min X bar yang dikuadratkan sama dengan S kuadrat. Didapat X bar beta sama dengan X bar kuadrat min X bar yang dikuadratkan sama dengan S kuadrat. Akibatnya estimator momen beta adalah beta topi sama dengan S kuadrat per X bar dengan S kuadrat sama dengan 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N X1 min X bar kuadrat. Dan estimator momen untuk alfa adalah alfa topi sama dengan X bar yang dikuadratkan per S kuadrat. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu diketahui X1, X2, hingga Xn adalah sampel random berdistribusi normal mu sigma kuadrat dengan mu dan sigma kuadrat yang diketahui nilainya. Tentukan estimator MLE untuk mu dan sigma kuadrat. Jadi ini penyelesaiannya, karena X berdistribusi normal mu sigma kuadrat, maka fungsi kepadatan probabilitasnya adalah Fx mu sigma sama dengan 1/2 pi sigma kuadrat exp minus x min mu dikuadratkan per 2 sigma kuadrat. Sehingga fungsi likelihood-nya adalah L besar mu sigma kuadrat x1, x2, xn sama dengan I sama dengan 1 hingga n fxi mu sigma kuadrat sama dengan I sama dengan 1 hingga N 1/2 akar 2 Pi sigma kuadrat XP minus XI min mu per 2 sigma kuadrat. Tadi XI min mu-nya dikuadratkan. Hingga diperoleh 1/akar 2 Pi sigma kuadrat pangkat N XP minus sigma I sama dengan 1 hingga N XI dikuadratkan per 2 sigma kuadrat plus 2 mu sigma I sama dengan 1 hingga N XI sama dengan 2 sigma kuadrat min N mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Hal ini bisa diperoleh dari sigma I sama dengan 1 hingga N XI min mu dikuadratkan ini dipecah dengan menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu logaritma natural dari fungsi likelihood-nya. Berikut L kecil mu sigma kuadrat sama dengan ln dari fx mu sigma kuadrat. Ini merupakan bentuk ln dari fungsi sebelumnya, yaitu fungsi ini. Dilengkan menjadi seperti ini. Ini dipecah dengan ini karena ketika ln dari 1/akar 2 Pi sigma kuadrat pangkat n ini dikali exp dengan sifat ln A kali B sama dengan ln A ditambah ln B, sehingga ln dari 1/akar 2 Pi sigma kuadrat pangkat n ini ditambah ln dari EXP isinya dari EXP ini sendiri, yaitu hasilnya sama dengan minus n/2 ln 2 Pi sigma kuadrat minus sigma I sama dengan 1 hingga N XI kuadrat per 2 sigma kuadrat plus 2 mu sigma I sama dengan 1 hingga N XI
per 2 sigma kuadrat minus N mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Kemudian MLE diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan berikut. Jadi setelah diperoleh fungsi logaritma natural dari fungsi Lagrange, kemudian diturunkan, yaitu diturunkan terhadap parameter yang ingin diestimasi. Yang pertama, karena tadi yang ingin diestimasi nilai, yang pertama yaitu diturunkan terhadap nilai, sehingga diperoleh hasil seperti ini, yaitu sigma I sama dengan 1 hingga N XI per sigma kuadrat minus 2N mu per 2 sigma kuadrat. Kemudian diturunkan terhadap sigma kuadrat, yaitu menghasilkan minus N per 2 sigma kuadrat plus sigma I sama dengan 1 hingga N XI per 2 sigma pangkat 4 plus mu sigma I sama dengan 1 hingga N XI per sigma pangkat 4 ditambah N mu pangkat 4 per 2 sigma pangkat 4. Dari ML tersebut bisa diperoleh estimator untuk mu, yaitu mu topi, berupa sigma I sama dengan 1 hingga N XI per N, atau biasa kita sebut sebagai X bar. Selanjutnya, untuk estimator dari sigma kuadrat, mohon maaf ini ada kesalahan penulisan, yaitu ini merupakan sigma kuadrat, diperoleh hasil yaitu sigma topi kuadrat sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 hingga N XI kuadrat per X bar. Nah, ini diperoleh dari persamaan berikut ini. Jadi dari persamaan yang sebelumnya, yaitu ini, del L per del sigma kuadrat, ini kemudian yang minus N per 2 sigma kuadrat dipindah ke sebelah kiri, seperti ini. Kemudian persamaannya ini diselesaikan dan disederhanakan, disamakan penyebutnya, kemudian pembilangnya dihitung, kemudian bisa diperoleh hasil seperti ini. Nah, awalnya yaitu menghasilkan sigma kuadrat sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 hingga N XI kuadrat minus 2 mu kuadrat plus mu kuadrat. Kenapa ini bisa menjadi X bar? Karena seperti kita ketahui, mu sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N XI per N sama dengan X bar. Sehingga dari mu ini diganti menjadi X bar. Seperti ini. Tadi sekian presentasi dari kelompok kami, sumber soalnya kami yaitu dari Setiawan Adi, Dr. MSc 2015, yaitu berupa buku pengantar statistika matematika yang diterbitkan di Salatiga dengan penerbit Widyasari Press Salatiga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.